Sama seperti hidup kita, kita harus bersabar menghadapi segala rintangan. Di ujung kampung ada sebuah bengkel kayu kecil milik Pak Karto namanya. Beratapkan genting yang sudah tua dan berdindingkan kayu-kayu. Setiap sore ada seorang pemuda bernama Adi, selalu menyempatkan diri untuk berkunjung ke bengkel itu. Dia suka sekali melihat Pak Karto bekerja dengan kayu-kayu yang kasar, hingga menjadi berupa benda-benda seperti lemari, pintu, dan perabotan rumah lainnya. Suatu sore, Adi berdiri memperhatikan Pak Karto yang sedang bekerja membuat sebuah meja tamu. Adi memperhatikan dengan seksama. "Pak, kok bisa kayu yang keras ini jadi meja yang halus begini?" Pak Karto tersenyum sambil mengusap keningnya yang berkerut dan berkeringat. "Nak, semua butuh proses. Kayu yang keras ini harus dibentuk dengan hati-hati, pelan-pelan, dan penuh kesabaran. Sama seperti hidup kita, kita harus bersabar menghadapi segala rintangan. Kita harus melalui proses agar dalam hidup ini kita bisa menikmati hasil yang kita inginkan dan merasakan kenikmatan hidup. Dalam pembuatan meja ini juga sama. Prosesnya lama agar dapat mendapatkan hasil yang maksimal dan kepuasan yang diinginkan oleh konsumen." Adi mengangguk-ngangguk, mencoba memahami. Kemudian Adi melihat Pak Karto mengukur kayu dengan sangat teliti sebelum memotongnya. "Kenapa harus diukur dulu, Pak?" tanya Adi lagi. "Kalau tidak diukur dengan tepat, hasilnya pasti tidak akan bagus. Kita harus memastikan sesuai dengan yang diinginkan si pemesan. Kita harus pastikan kayu-kayu ini dapat dibentuk dengan sempurna. Sama seperti kita dalam mengambil keputusan. Kita harus berpikir matang-matang mempertimbangkan dampak baik buruknya dari keputusan itu agar tidak menyesal di kemudian hari dan bisa mempersiapkan segala hal yang akan terjadi," jawab Pak Karto. Adi tidak hanya berdiam diri saja. Terkadang dia membantu Pak Karto dalam mengerjakan sesuatu. Adi bertanya kepada Pak Karto, "Mungkin ada yang bisa saya bantu, Pak?" Pak Karto bilang, "Benar, kamu mau membantu saya?" "Iya, Pak," kata Adi. Kemudian Pak Karto menyuruh Adi, "Tolong ambilkan kayu itu," sambil menunjuk ke satu tumpukan kayu. Kemudian Adi menuju ke tumpukan kayu itu dan memilih kayu yang sesuai disuruh sama Pak Karto. Hari demi hari Adi terus belajar dari Pak Karto. Adi pun mulai memahami tentang kayu, tentang seni kayu, cara membuat kursi, meja, dan sebagainya. Tidak disadari Adi telah belajar banyak. Dari Pak Karto, dia belajar tentang kesabaran, ketelitian, dan pentingnya menghargai hasil kerja keras. Dia juga belajar bahwa setiap kayu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sama seperti setiap orang yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Suatu hari Adi ingin membuat sebuah kotak perhiasan untuk ibunya. Dia meminta bantuan Pak Karto. Dengan sabar, Pak Karto membimbing Adi dalam membuat kotak itu. Meskipun hasilnya tidak sempurna, Adi merasa bangga karena dia sendiri yang membuatnya. "Terima kasih, Pak, telah mengajarkan banyak hal kepada saya," ucap Adi. Adi kembali ke rumah dan menemui ibunya yang sedang duduk di kursi belakang, sambil memberikan kotak perhiasan itu kepada ibunya. Ibunya tersenyum haru dan berkata, "Kotak ini sangat indah, Nak. Terima kasih banyak." Dari pengalamannya bersama Pak Karto, Adi menyadari bahwa ada banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Seperti halnya kayu yang bisa dibentuk menjadi berbagai macam benda yang bermanfaat. Kita pun bisa membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Kesabaran dan ketelitian adalah kunci keberhasilan. Setiap proses membutuhkan waktu dan usaha juga perjuangan. Mau belajar dari orang-orang di sekitar. Tak ada yang tak bisa dilakukan kalau kita mau belajar. Di balik kisah menuai hikmah. Moga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya dalam kisah-kisah menarik, penuh hikmah dan pembelajaran. Di mana kalian berdiri, di situ kalian belajar. Belajar tentang hal apapun, sama siapapun, karena yang ada di sekelilingmu, di dekatmu adalah sumber ilmu yang bisa kalian dapatkan.